dengan penuh rasa syukur buka surat Al-Furqan. Kita akan baca mulai ayat pertama dan kita akan baca 14 ayat dari surat Al-Furqan pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu surat Al-Furqan. Kita akan baca mulai ayat ke-1 ya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأنزله عليه قوما آخرون. قد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها
كتبها وهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. قل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا
ويسيرا. وإذا ألقوا منها وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya mendapat maghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Alhamdulillah kalau bacanya berjamaah bersama-sama, kalau ada yang keliru bisa langsung diluruskan, ya. Itu untungnya kita berjamaah bersama-sama. Banyak Bapak Ibu yang rajin baca Quran, tapi seorang punya artinya masalahnya artinya benerna. Tapi kalau bareng-bareng paling tidak kelewat huruf, harusnya kasroh dibaca fathah diluruskan, harusnya sukun. Ya lah, namanya juga bahasa orang Arab, ya. Kita kadang bahasa sendiri ke salah, maca peyem ditulisnya peyem. Rujak bebek ditulisnya rujak bebek. Iya. Nah, mudah-mudahan kita dalam posisi yang bahagia itu begitu Bapak Ibu. Kebahagiaan diri ini kelihatan ketika ada orang lain keliru, dia itu spontan ingin memberikan masukan, memberikan respon, memberikan koreksi. Jadi kalau orang yang mengkoreksi, mengkritik itu ciri orang bahagia, Bu. Jangan dinilai negatif, ya. Kudu nau dibaca A-nya, itu diluruskan berarti dia bahagia. Orang yang tidak bahagia pasti bilangnya kenantep kan gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, lamun ada yang suka mengkritik Pak RT, mengkritik Pak RW, mengkritik Pak DKM, itu alhamdulillah berarti rakyatnya bahagia. Tapi kalau kenantep kayak bakal payah, nah itu mah tidak bahagia. Baik Bapak Ibu, yuk kita posisikan diri kita pada pagi hari ini bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Buktikan dengan tekankan dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Saung Kafir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, pagi hari ini kita sudah bersama-sama membaca surat Al-Furqan mulai ayat pertama sampai ayat ke-14. Ya, mudah-mudahan tadi sekali lagi kita minta kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Allah memberikan rahmatnya kepada Allah, kasih sayangnya kepada Allah dengan kita membaca Al-Quran. Tentunya yang baiknya Allah berikan pahala dan yang salahnya Allah
Nih, ya, enak nggak Bapak Ibu? Yang baik diberi pahala, yang salah diampuni. Diberi pahala itu artinya ditambahkan kemuliaannya. Sedangkan diampuni adalah kesalahannya di reset atau di tipek atau di delete gitu ya, atau dihapus. Nah, itulah nikmatnya Bismillahirrahmanirrahim. Punya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Nah, di surat Al-Furqan ini ya, yang artinya pembeda. Jadi Al-Quran itu artinya pembeda, diturunkannya di Mekah. Jadi sebelum hijrah. Surat ini diturunkan semasa genting, ya, semasa genting. Artinya dalam keadaan yang tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Karena Rasulullah waktu itu dimusuhi oleh orang-orang kafirin Quraisy. Yang memusuhinya tentunya adalah orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang belum menerima dakwah. Nah, karena terbukti 20 tahun 23 tahun Rasulullah dakwah, yang tadinya memusuhi akhirnya berbalik semuanya jadi pembelanya. Semua orang Mekah masuk Islam kecuali satu orang. Ya, alhamdulillah. Jadi perjuangan ini ada proses. Nah, ketika proses ini berjalan, maka diberikanlah petunjuk, petunjuk, petunjuk oleh Allah. Ayat demi ayat, surat demi surat diturunkan. Dan termasuk surat Al-Furqan ini diturunkan ketika sedang berada di Mekah. Petunjuk bagi Rasulullah SAW dan umat Islam. Sebenarnya untuk seluruh manusia yang waktu itu masih berada di Mekah, berarti sebelum hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 77 ayat. Jadi kalau kita baca hari ini 14 ayat, berapa hari Bapak Ibu kita akan baca? Mikirlah tuh, mikir. Ya tergantung kita mau atau enggak. Sehari juga sekarang bisa kita selesaikan baca. Kan sekarang lagi musim orang baca. Ditanya ke sini, jangan Bu ya. Yuk kita niatkan setelah kita membaca, tingkatkan kepemahaman dengan memanfaatkan kitab-kitab tafsir yang sudah diterbitkan oleh para ulama dan diterjemahkan. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari surat Al-Furqan ini kita tambahkan pemahaman kita. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh alam. Artinya manusia, jin, dan lain-lain kalau ada. Tapi karena kita manusia, tong mikiran jin, pikiran we diriso, rangan sebagai manusia. Yang penegasannya di sini, kepunyaannya lah segala kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi penegasan di sini, nah kemudian ada yang menerima, meyakini, kemudian beriman, kemudian bersyahadah, ada juga yang tidak mau menerima. Yang tidak mau menerima tapi masih sopan-sopan disebutnya dolid. Yang tidak mau menerima tapi garalak, nah, ngamuk-ngamuk, dua kelompoknya disebut magdubi. Nah, disebut magdub, dan orang yang masih belum tahu, yang belenggu, disebutnya jahiliyah alias Sobiin Mekah, namanya kelompok kafirin Quraisy jahiliyah. Mereka menyembah selain Allah. Jadi mereka tahu bahwa ada Allah. Mereka menganggap Allah yang menciptakan. Tapi ketika disuruh beribadah, mereka tidak mau. Itulah jahiliyah. Kaum Sobiin, mereka menyembah patung-patung yang pada saat itu konon kabarnya sekitar 360 patung berada di sekitaran Ka'bah, dan yang di dalam Ka'bah juga ada, gitu ya. Jadi patung-patung itu disembah oleh mereka. Ada juga yang di antara yang ada di dunia pada saat itu yang menganggap Allah itu punya anak. Si Magdub menganggap Uzair anaknya Allah, si Dolin menganggapnya Isa anaknya. Jelas Bapak Ibu. Jadi pada saat itu manusia itu ada yang Magdub,
ya, yang menganggap Uzair sebagai Tuhannya. Kemudian ada juga yang dolin, yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhannya. Ada juga yang menganggap Tuhan itu banyak. Nah, itulah yang disebut dengan kafirin Quraisy jahiliyah. Tuhannya banyak, adalah Ta'uja, Manat, Tuban, dan kawan-kawan. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Kemarin Ibu ke sana ada Tuhan-Tuhan lain nggak di bibir Ka'bah? Nggak ada sekarang bentuk Tuhannya, tapi yang menuhankan pembimbing juga ada. Aku mah pembimbing pada ngiringan gue. Itu menuhankan, padahal dititahkan itu nanti labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Diri sendiri yang diundang itu Allah, bukan rombongan ya. Nah, kebetulan berangkatnya berjamaah. Sesampai di sana dia harus masing-masing gitu ya. Dan berikutnya, kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah untuk diibadahi. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan suatu apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sok sanajan cap-cap modal dina tarangna. Dia mah ditambahan ku abdi ibunya. Ngomong gitu. Jadi kok nggak ada cap-cap gitu ya. Ini untuk meyakinkan bahwa mereka itu tidak kuasa untuk berbuat dan tidak kuasa untuk melawan kemudaratan dari dirinya sendiri. Di podolan cacak bukan mudarat, mana nama cicing we ngadep tapi diibadahi atau dipuja-puja atau disembah. Dan tidak pula untuk mengambil sesuatu manfaat pun darinya. Tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Jadi jelema nu percayakan begitu disebut nate al-belagugi. Ya. Al-belagugi ya. Belegug itu teh disebutnya jahil. Jahil teh bodoh. Kejahiliahan di waktu itu adalah menyembah berhala. Apakah saat ini di sekitar kita ada yang menyembah berhala? Oh no. Oh no. Oh no surakeh ya Bu. Akeh surakeh. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang keempat. Dan orang-orang kafir berkata, orang kafir itu tadi ada 3 kelompok Bu ya. Orang yang menyembah berhala, yang menganggap ada Tuhan punya anak, diantaranya dianggapnya Uzair dan juga namanya Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka menyembah Tuhan selain Allah. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan dan diadakan oleh Nabi Muhammad. Dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kezaliman dan dosa yang besar. Ini menurut mereka, Nabi Muhammad itu pembohong, kemudian dia telah berbuat sesuatu yang dolim menurut mereka orang kafir. Dan mereka juga berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi mereka menganggap Al-Quran itu sebagai dongeng-dongeng. Nah, Ibu Bapak bisa menganggap Al-Quran sebagai dongeng? Sekarang lagi musim manusia banyak yang menganggap Al-Quran sebagai dongeng. Kata Al-Quran, tutup aurat wanita, jaga pandangan laki-laki dan perempuan. Ayeuna bolehkan. Ngaku na Islam, KTP na Islam. Ya, kadang-kadang ngaji nak kemana-mana, bringka itu bringka dia, tapi begitu disuruh maka dia menganggap itu tidak penting. Ayat gitu Bu. Ayat lah. Ayeuna ke marah. Kenapa ketawa Ibu? Dan memang kenyataan yang harus diceritakan. Ya, katakanlah. Jadi ini katakan kepada orang-orang kafir. Artinya katakan juga sekarang kepada orang yang menganggap Al-Quran itu dongeng. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahasia di langit dan di bumi, bahkan di dalam getar hati manusia. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, mudah-mudahan kita bergetar untuk kalau seandainya ada yang melakukan pelecehan terhadap Al-Quran, menganggap Al-Quran dongeng, kemudian Al-Quran hanya dijadikan hiasan, ya di pengajian, Al-Quran dibacakan di awal nama, tapi di tukang aromong Bu, nempukan Ustaz, saya Ustaz itu kita katakan dia nggak dikikin Al-Quran. Oh, gitu Bu. Oh lah, kan teh lah gitu pengajian tuh mau.
Itu tinggali. Itu tinggali. Asli teh Bu. Ngomong geus dipoekan. Itu. Nah, bau kapal itu kapan osok merhatikeun Bu ya. Dan mereka berkata, jadi mereka itu orang-orang kafir. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Jadi mereka menganggap bahwa Rasul itu manusia biasa. Mainnya adalah dahar biasa jeung ke pasar. Jadi Rasulullah itu berdagang, makan, minum biasa seperti mereka. Nah, mereka inginnya yang diutus kepada mereka itu adalah malaikat. Itulah beleguknya mereka, Bu ya. Malaikat-malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia. Jadi inginnya Rasul itu diabring-abring ke malaikat. Model-model ayeuna ya Bu, kan sekarang ada istad atau kiai itu kalau kemana-mana terutama pejabat dikawal, didampingi. Rasulullah itu tidak pernah dikawal dan tidak pernah didampingi. Kemana-mana beliau dalam keadaan mandiri, ngalasulu, ngalacai. Rasulullah itu ngalasulu, ngalacai Bu. Kemudian ke masjid, kemudian juga membantu istri-istrinya. Jangan lupa membantu istrinya ke numbuk mantuan. Kayak diri sok itu tara lagi. Aya sok mantuan istrina. Sok mantuan barang dahar punya. Ngasuh sah, ngasuh anak batur. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan? Maksudnya kenapa tidak orang kaya raya ya, gitu ya? Atau mengapa tidak ada kebun baginya yang dia dapat makan dari hasilnya? Jadi pada saat itu mereka menganggap bahwa Rasul itu harus punya kebun yang luas, punya harta yang banyak, punya pengawal, punya pendamping, gitu ya. Itu anggapan mereka. Karena selama ini yang mereka tahu seperti itu. Bangsa Romawi rajanya dibawa istilahnya dibopong, dibawa-bawa pakai kereta kencana, ya model aina kereta kencana gitunya, ayang dibopong, udayang-dayang gitu punya. Rasulullah tidak, Bu. Ya. Dan orang-orang jalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Alhamdulillah. Dianggap Rasulullah itu kasurupan. Orang kena sihir itu dibilang kasurupan. Ya. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulannya. Jadi mereka itu mencari kesalahan kerasulan, mencari kesalahan Nabi, kemudian menjelek-jelekan Nabi, tapi mereka sebenarnya tidak ketemu. Justru mereka itulah yang pembohong. Maha suci Allah yang jika dia menghendaki, niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian itu, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Jadi neraka itu dari kejauhan terdengar. Ibu suka lewat ke tempat untuk penggergajian kayu atau mungkin mesin geler atau apa lagi ya, pandai besi, kan suka ada api ataupun suka ada mesin bunyi, kan berbunyi memburuh gitu ya. Kalau untuk pandai besi kan kalau ditiupkan oleh si tukang pandai besinya kan bunyi. Nah, itu kira-kira bunyinya. Yang tidak tahu wayahna berarti termasuk yang beleguk. Ya. Wayahna we dah tuh. Ngomong we mau dengerin cerita. Itulah orang-orang beleguk. Kalau dengarkan cerita kiamat, bengong. Harusnya bukan bengong, harusnya astagfirullah. Siap nggak ya kita ke sana? Begitu ceritakan yang indah, subhanallah. Surga itu di dalamnya ada bidadari, subhanallah. Hayang tingkat itunya. Neraka itu adalah dipenuhi dengan maka naudzubillahi min dzalik atau astagfirullahaladzim. Abdi pisanan pinaraka ya Allah geuning siga kitu. Nah, itulah yang namanya orang yang beriman, yang di hatinya ada getaran keimanan. Bukan malah itu bohong. Dongeng. Nah, kan gitu. Sudah ada yang gitu, Bu? Asli, termasuk kita kayaknya sering. Dan kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu sekalian mengharapkan suatu kebinasaan saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Jadi mereka itu meledek kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kemudian Allah lah yang menjawabnya. Bapak Ibu, demikianlah yang sudah kita baca 14 ayat dari surat Al-Furqan dan tafsirnya. Mudah-mudahan kita makin meningkat keimanan kita dengan mendengar informasi, karena tadi di ayat pertama disebutkan bahwa Al-Furqan atau Al-Quran ini adalah pemberi peringatan, naziro. Ingat, tugas Rasul itu menyampaikan 5 hal. Amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiran, nadhiro. Nah, di Al-Furqan ini yang ditonjolkan adalah nadhiron, peringatan. Ada juga kabar gembiranya, ada juga bagaimana membersihkan jiwanya, tazkiyatun nafs, bagaimana nahi mungkarnya, bagaimana amar ma'rufnya. Dan inilah intisari dari Al-Qur'an. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran, tazkiyatun nafs membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, kemudian basyiron kabar gembira, kebahagiaan, dan nadhiron peringatan akan adanya azab Allah. Semuanya itu diberikan kepada seluruh alam. Kita sebagai manusia adalah juga bagian dari alam. Jadi penegasannya Al-Quran ini adalah bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan bagi seluruh alam, termasuk kita diberikan peringatan. Yuk kita syukuri bahwa ternyata sampai dengan hari ini kita insya Allah masih istiqamah untuk berada dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan Allah berpesan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwanya sebenar-benarnya. Takwa yang benar tadi yaitu yang 5. Dia amar ma'ruf, dia nahi mungkar, dia tazkiyatun nafs, dia juga basyiran, dia juga nadhiran. Itulah cerminan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran berjalan. Jadi disebutnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana Al-Quran dipraktekkan? Lihatlah bagaimana Rasulullah dalam kehidupan. Gitu Bapak Ibu ya. Cuma kebiasaannya nggak suka kalau udah mendengar Rasulullah bersama istri-istrinya. Waduh, ingin itu teh menghapus ayat itu tehnya Bu. Karena apa? Sieun bapak nah hayang siga Rasulullah nambah istri. Karena atuh teu naon ibu ari payung mah nya jeung bager kudu siga Rasulullah ngamalkeun Al-Quran. Ieu mah lalakina hayang teh etanana we wungkul nu sejenna mah mumualnya. Terus Bu, nanti bergembiralah Bu Edi kalau bapaknya pengen lagi nambah istri. Alhamdulillah. Ya kalau perlu tawarkan gitu ya. Ibu udah mulai rame nih kalau udah urusan ini. Karena ada kiai yang tadinya banyak pengagumnya, tapi begitu nambah lagi istri langsung pada ngacir. Berarti itu teh naon kalakuan gitu teh. Belebu gitu Bu. Iya, kebayang Bu waktu itu kalau Rasulullah begitu kata Rasulullah saya mau menikah lagi dan Rasulullah tidak pernah diam-diam menikahnya Bu, ngasih tahu kepada istri-istrinya, kalian semua nih istri-istriku, aku mau menikah lagi nih. Loh, kenapa nikah lagi kan ini udah banyak, ini perintah Allah. Siapa yang dinikahi? Seorang gadis. Dari mana? Dari Mesir. Kenapa dinikahi? Hadiah dari Raja Mesir. Siapa beliau? Maria Al-Qibtiyah. Kemudian hamil dan punya anak. Ya Bu ya, nusajen iri. Jadi siapa bukan anak Ari Abdin punya anak ya laki-laki namanya Ibrahim. Tapi masih kecil kemudian meninggal. Dia dimakamkan di Baki. Kayak tadi itu Bu taroskeun ka pemimpin. Mana ari putra Rasulullah dengan anak Ibrahim makamna di dinya Bu ya. Ibunya
Insya Allah. Jadi jangan beranggapan kalau yang namanya makam itu gede semua, Bu. Enggak. Ada anak-anak cucu-cucu Rasulullah, ada yang dimakamkan di Baki juga. Putra-putranya Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah. Ya, berapa yang meninggalnya di situ dan dimakamkan di Bali? Di Bali lagi. Salah, di Baki ya. Nah, itulah di situ mereka dimakamkan. Sayyidina Hasan juga dimakamkan di Baki. Sayyidina Husain tidak. Sayyidina Husain mah itu yang dimakamkannya di Irak yang dijadikan sebagai masjid yang besar untuk orang-orang yang berada di situ sering diziarahi. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan untuk menziarahinya. Ya, begitu Bapak Ibu, masjidnya mewah luar biasa, lebih mewah dari Masjid Madinah.